sini saya akan menjawab beberapa soal untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pengampu Bapak Irwanda Syaputra ST.M.Com. Soal yang pertama itu mengenai konsep dasar sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang bertindak sebagai antarmuka atau perantara antara pengguna dengan perangkat keras komputer. OS mengelola sumber daya perangkat keras dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi komputer. Mengapa komputer modern tidak dapat bekerja secara efektif tanpa sistem operasi? Karena tanpa OS, pengguna harus berinteraksi langsung dengan kode mesin atau bahasa biner untuk menjalankan setiap instruksi. OS mengabstraksi kerumitan perangkat keras sehingga pengguna dan aplikasi dapat beroperasi dengan mudah. Fungsi utama sistem operasi yaitu satu sebagai manajemen sumber daya, yang kedua manajemen file dan direktori, dan yang ketiga adalah antarmuka pengguna atau user interface. Soal yang kedua adalah kernel dan proses. Kernel adalah komponen inti dari sistem operasi yang memiliki akses penuh ke seluruh perangkat keras. Kernel berjalan di tingkat paling bawah atau privilege mode dan menjadi fondasi bagi semua layanan OS lainnya. Lalu apa sih fungsi dari PID atau Process Identifier? Yaitu adalah sebuah angka unik yang diberikan OS untuk melacak status, prioritas, dan penggunaan sumber daya suatu proses. Kernel menggunakan proses identifier untuk satu, menghentikan proses yang macet, dua, menjaga isolasi proses A, tidak memodifikasi data proses B, dan yang terakhir adalah menentukan hak akses auto ownership terhadap file dan jaringan. Soal yang ketiga adalah memori dan virtual memory. Bisa dilihat di sini ada RAM, virtual memory, dan swap memory. Perbedaannya adalah RAM memory adalah memori fisik utama yang cepat yang bersifat volatil atau data hilang saat mati listrik, tempat data aplikasi yang sedang aktif disimpan. Virtual memory, tingkat pengelolaan memori yang seolah memberikan kapasitas memori lebih besar dari RAM fisik dan memetakan ruang alamat logika ke memori fisik. Lalu swap memory, bagian dari penyimpanan sekunder atau hard disk atau SSD yang digunakan oleh sistem operasi sebagai ekstensi dari RAM ketika RAM fisik sudah penuh. Lalu kenapa swap tetap dibutuhkan? Karena sistem tetap butuh swap untuk cadangan atau safety net. Jika terjadi lonjakan pengguna memori yang ekstrim, swap mencegah sistem mengalami crash atau out of memory atau error. Yang keempat ada virtualisasi. Tujuannya adalah menciptakan representasi virtual dari sumber daya listrik, dari sumber daya fisik seperti server, OS, atau perangkat penyimpanan, sehingga satu perangkat keras fisik dapat menjalankan beberapa sistem operasi secara simultan. Lalu kenapa digunakan dalam pembelajaran? VirtualBox memungkinkan siswa bereksperimen dengan berbagai sistem operasi tanpa risiko merusak sistem utama. Ini menciptakan sandbox yang aman untuk belajar konfigurasi sistem, instalasi, dan administrasi tanpa perlu banyak perangkat keras fisik. Lalu kelebihan dan kekurangannya yaitu yang pertama ada fleksibel karena mendukung berbagai sistem operasi. Yang kedua ada snapshot, yaitu siswa dapat bereksperimen dengan sistem operasi tanpa merusak sistem utama. Dan yang kekurangannya itu adalah overheat performa, yang dimana membutuhkan RAM besar pada host untuk menjalankan beberapa gas secara lancar. Lalu soal yang kelima adalah analisis pengambilan dan keputusan. Jika saya menjadi administrator laboratorium, saya akan memilih Linux seperti distro Ubuntu atau Debian untuk 30 komputer dan pratikum dan server. Alasannya karena
efisiensi biaya karena Linux gratis dan legal dan bisa diinstal di banyak komputer. Lalu kedua itu keamanan dan stabilitas karena Linux memiliki sistem perizinan file yang sangat ketat dan ketahanan terhadap virus daripada Windows. Lalu yang ketiga ada lingkungan pengembangannya atau programmingnya. Hampir semua pengembangan seperti compiler, interpreter, Git, Docker berjalan secara natif di Linux. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada salah kata dan pengucapan. Terima kasih.